Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta semuanya. Selamat malam Pak Anwar. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kursus sipil. Selamat datang di webinar sharing session free aspek hukum pengadaan jasa konstruksi. Webinar ini diselenggarakan gratis oleh kursus sipil dan harapannya ke depannya bisa diadakan setiap bulan itu ada free webinarnya gitu. Selain mengadakan kursus-kursus, kami juga insya Allah akan mengadakan 1 kali sebulan webinar secara gratis. Perkenalkan, nama saya Edwin Budi Setiawan. Insya Allah akan menemani Bapak Ibu semuanya sebagai host selama 1,5 jam ke depan, selama 2 jam ke depan. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua Pak Anwar Subianto selaku pemateri pada webinar kita kali ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa ulasan profil dari Pak Anwar Subianto. Beliau ini berdomisili di Cilacap, Jawa Tengah, dan merupakan alumni dari Teknik Sipil Undip. Dan juga S2 di Teknik PWK Undip. Dan beliau merupakan ahli pengadaan barang atau jasa pemerintah, Certificate for Contract Management Specialist. Dan beliau sekarang aktif sebagai dosen Teknik Sipil Unwiku di Purwokerto dan sebagai advisor pengadaan barang jasa LKPP. Beliau juga sering mengisi pelatihan bidang KPU-an, pelatihan procurement spesialis, dan beliau juga berpengalaman sebagai advisor proyek pemerintahan pusat, kementerian dan lembaga, advisor proyek pemerintahan daerah, konsultan atau narasumber procurement, dan beliau juga merupakan anggota dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Forum Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia, dan juga merupakan member dari Persatuan Insinyur Indonesia. Baik, sebelum kita memulai free seminar ini, izinkan saya menyampaikan beberapa rules supaya webinarnya dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Silahkan Bapak Ibu peserta semuanya untuk mematikan mikrofonnya dan nanti silahkan menyampaikan pertanyaan di kolom komentar ya. Harapannya supaya tidak mengganggu ketika pemaparan materi belum selesai. Nanti silahkan bertanya secara langsung, akan kami buka sesi diskusi selama 1/2 jam di akhir sesi pemaparan. Jadi nanti ada sesi diskusi secara khusus. Harapannya supaya nanti bisa tanya jawab secara langsung gitu kan. Ada yang ditanyakan dulu dari Bapak-Bapak Ibu peserta semuanya? Jika tidak ada, mari kita awali free webinar ini dengan berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk selanjutnya kami silahkan kepada Pak Anwar Subianto. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Edwin atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama mendiskusikan, kita diskusi saja di sini terkait aspek hukum jasa konstruksi. Sebenarnya kalau kita mau bicara masalah jasa konstruksi, banyak sekali yang kita bicarakan, tapi malam ini di samping terkait undang-undang jasa konstruksi sendiri, juga nanti ada di bagian akhir kita akan bicara masalah pengadaan jasa konstruksinya sesuai dengan peraturan yang terbaru, peraturan yang masih berlaku di Indonesia. Memang ini menitik beratkan nanti kepada jasa konstruksi di sektor pemerintah, karena kalau di sektor swasta kan murni hukumnya hanya hukum perdata, tapi kalau di pemerintah memang ada yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu karena
sumber dananya adalah sumber dana dari rakyat secara keseluruhan di Indonesia. Baik, saya mulai. Mungkin agak lama, ada 80-an slide yang saya siapkan, tapi nanti mungkin ada yang pembahasannya tidak terlalu lama atau cepat. Ini flyer dari Mas Edwin. Nah, ini tadi juga sudah dikenalkan oleh Mas Edwin. Jadi sementara saya juga mengajar, mendampingi beberapa proyek pemerintah, baik proyek di kementerian maupun proyek di beberapa pemerintah daerah. Di samping adalah konsultan kecil-kecilan di Cilacap yang saya handle bersama beberapa rekan mahasiswa saya. Ya, untuk sharing biar mereka berpengalaman saja. Tapi kalau teman-teman yang masih muda, masih ingin membuka peluang menjadi konsultan atau kontraktor, silakan kalau mau datang ke Cilacap, istilahnya berbagi pengalaman atau gimana sih caranya jadi konsultan, jadi kontraktor, silakan datang untuk kita berdiskusi bersama. Ini arahnya kemana nanti teman-teman yang pengen di sektor swasta. Beberapa teman di beberapa provinsi juga sudah pernah datang ke tempat kami untuk kami menjadi mentor untuk bisa berdiri sebagai konsultan dan kontraktor. Itu. Jadi sekali lagi saya membuka konsultasi semampu saya sesuai bidang yang saya geluti, sesuai bidang yang saya kuasai, untuk membantu teman-teman terutama yang tertarik untuk menghidupkan dunia jasa konstruksi di Indonesia. Itu ada nomor WA saya, silakan kalau yang mau konsultasi, mau kenalan, monggo, saya buka kesempatan. Dan yang penting jangan konsultasinya jam 12 malam. Saya sudah istirahat. Istirahat, Pak. Iya, kalau pagi jam 6 ya saya sudah bangun lah, jam 5, jam 6. Kadang-kadang sudah ada yang konsul, ya silakan untuk kita diskusi bersama. Itu pengantar dari saya. Nah, kita mulai dari aturannya. Sebenarnya yang jelas sektor konstruksi ini merupakan sektor yang seksi, yang sangat menarik ya, terutama untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, apapun ada konstruksinya, apapun didukung oleh konstruksi. Jadi tujuan pembangunan nasional ini sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 45 kan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sekarang meskipun segala sesuatu yang ada di atas tanah ya butuh namanya konstruksi, butuh namanya bangunan untuk mendukung kegiatannya yang berada di atas tanah. Dan nanti definisi konstruksi ya kembali ke situ, segala sesuatu yang menempel di atas tanah, baik itu bangunan gedung, bangunan sipil, itu semua kan menempel di atas tanah. Itulah apa yang dulu dosen saya katakan, itu saya ingat sampai sekarang, tahun 90-an. Yang namanya konstruksi apa saja yang nempel di tanah itu. Kalau pesawat ya bukan konstruksi, tapi pesawat kan landing dan take off kan membutuhkan bandara yang konstruksi juga. Pengeboran lepas pantai dan lain sebagainya itu membutuhkan konstruksi juga. Jadi di samping percepatan pembangunan dari berbagai sektor dan membangun kesejahteraan masyarakat, tujuan pembangunan nasional,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan sistem pemerintahan yang berkualitas. Nah, dari sini semuanya membutuhkan konstruksi. Ini kalau kita ambil dari Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, dan mungkin untuk sektor tenaga kerja konstruksinya kita juga harus mengadop Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diubah dengan Perpu Cipta Kerja, Omnibus Law Ciptaker, Cipta Kerja. Ini juga harus kita adop, terutama untuk nanti sertifikasi sumber daya manusianya. Jadi kalau jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Itu di pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tertulis seperti itu. Dan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi kalau kita bangun gedung, kita bangun jembatan, kita lupa tidak minta manual operasionalnya kepada pembuat bangunan itu, ya berarti belum lengkap ini pekerjaan konstruksinya. Salah satu contohnya seperti itu. Dan sekarang juga ada bagaimana cara membongkar, bagaimana kalau cara membangun sudah ada. Cara memelihara juga ada petunjuknya. Jadi itu kita sering tidak lengkap dalam mewujudkan satu pekerjaan konstruksi. Dan yang mengurusi pekerjaan konstruksi, menterinya adalah saat ini adalah Menteri Pekerjaan Umum. Dan untuk konsultasi konstruksi sendiri nanti memang harus dibedakan. Kadang itu apa konsultan itu? Sebenarnya ada konsultan konstruksi dan konsultan non-konstruksi. Yang akan kita bahas di sini adalah konsultan konstruksi dengan layanan secara keseluruhan atau sebagian, meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Jadi antara perencanaan dan perancangan harus kita bedakan, karena perencanaan biasanya meliputi ruang lingkup yang lebih luas daripada perancangan. Jadi ini apa konsultan perencana konstruksi? Itu kita harus sekarang mulai membiasakan konsultan perancangan konstruksi, karena antara plan, rencana, dan desain perancangan itu jelas sesuatu yang berbeda. Sedangkan ini sudah tidak cuma dicanangkan, tapi diwajibkan tentang standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, salah satunya dengan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Dan di SMKK itu juga sesuai yang ada di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, itu terkait pedoman SMKK itu ada di situ semua. Dan kita juga harus membedakan antara kegagalan bangunan dan nanti kegagalan konstruksi. Kalau sepemahaman kami, kegagalan konstruksi adalah keruntuhan konstruksi saat pelaksanaan. Tapi kalau kegagalan bangunan adalah setelah hasil akhir atau setelah serah terima konstruksi. Untuk usaha penyediaan bangunan adalah pengembangan jenis usaha konstruksi yang dibiayai sendiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerjasama untuk mewujudkan, menguasai, mengusahakan, dan atau meningkatkan kemanfaatan bangunan. Jadi kalau milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu jelas aturannya adalah peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Kalau untuk badan usaha, karena kalau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, itu ada yang dikecualikan. Kalau memang mereka tidak punya aturan sendiri, mereka mengikuti peraturan presiden tentang PBJ. Tapi kalau mereka sudah memiliki aturan sendiri, mereka memakai aturan yang disusun oleh badan usaha yang bersangkutan. Tapi kembali semua nanti ke undang-undang yang memang harus dilaksanakan oleh pelaku jasa konstruksi.
Ini asas jasa konstruksi adalah asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, asas keamanan dan keselamatan, serta asas kebebasan dan pembangunan berkelanjutan serta wawasan lingkungan. Ini yang sekarang sedang ini karena mulai adanya banyak keterbatasan, salah satunya banyak keterbatasan material, makanya kita harus sudah sadar dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan jasa konstruksi sesuai pasal 3 ini memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi yang struktur usahanya kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi berkualitas. Karena kita menuntut adanya hasil jasa konstruksi yang berkualitas, makanya kita perlu adanya tadi standar manajemen, sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang satu di dalamnya adalah adanya rencana mutu pelaksanaan konstruksi atau RMPK. Ini adalah dasar agar hasil jasa konstruksi kita berkualitas. Dan di situ juga untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi. Meskipun mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi itu adalah untuk menjamin kesetaraan kedudukan pengguna dan penyedia jasa dan peningkatan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Kesetaraan kedudukan pengguna dan penyedia jasa ini nanti dituangkan di dalam kontrak konstruksi. Tuh. Jadi kesetaraannya nanti ada di dalam kontrak konstruksi. Baik, saya lanjutkan. Ini juga mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Salah satunya adalah dengan mewujudkan kalau bekerja sama dengan pemerintah itu ada KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kalau pemerintah terbatas anggarannya, maka bisa menggunakan pola kerjasama pemerintah dan badan usaha. Untuk menata sistem jasa konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun. Ini di samping tadi keselamatan konstruksi, ini memang kenyamanan lingkungan yang harus diutamakan juga. Jadi tidak hanya kesehatan dan keselamatan kerja, tapi kenyamanan juga harus diwujudkan. Di samping itu, tujuan jasa konstruksi adalah untuk menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi, serta menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahap penyelenggaraan konstruksi. Ini yang harus kita kejar tentang integrasi nilai tambah dari tahap jasa konstruksi. Ini untuk tanggung jawabnya di pasal 4-10 ada tanggung jawab pemerintah pusat, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan kewenangan sebagai daerah otonom. Walaupun sementara ini penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi masih jarang dilakukan karena adanya perubahan sistem. Tapi ini sebenarnya masih mengacu kepada undang-undang jasa konstruksi ini. Karena memang kalau kita sudah punya sertifikat, sudah spesialisasi kemampuan kita, saya yakin itu semua mendorong profesionalisme. Meskipun penyelenggaraan pelatihannya masih banyak kekurangan, tapi itu sudah mulai mengarah ke sana. Sama seperti sekarang mungkin ada teman-teman yang sudah punya SKK, dipakai SKK-nya tanpa izin dan lain sebagainya, itu kan penanganannya juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jadi nanti kalau teman-teman punya SKK, itu teman-teman bisa merasakan apakah ini sudah hanya kita yang punya atau ternyata bisa bocor juga dipakai di tempat lain. Jadi ini tanggung jawab gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ini ada juga memberdayakan badan usaha jasa konstruksi, pengawasan proses IUJK, karena IUJK sekarang kan melekat pada
OSS pada NIP. Jadi tapi tetap untuk bisa NIP-nya bisa aktif kan harus mempunyai sertifikat badan usaha. Ini untuk usaha jasa konstruksi, ada beberapa ya, usaha jasa konsultan konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Untuk usaha jasa konsultan konstruksi ini ada arsitektur dan rekayasa, ada spesialis yaitu konsultasi ilmiah dan teknis, pengujian dan analisis. Ini untuk survei masuknya ke konsultasi ilmiah spesialis. Sedangkan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen itu masuk ke umum. Sedangkan untuk usaha pekerjaan konstruksi itu ada bangunan gedung dan bangunan sipil. Sedangkan spesialisnya instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prafabrikasi, penyelesaian bangunan dan penyewaan peralatan. Ini masuk kepada usaha spesialis. Jadi mungkin kalau spesialis fondasi, spesialis plafon, spesialis ACP itu kan, itu merupakan bagian dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik. Dan yang sedang mulai ngetren ini usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi ini ngetren karena memang ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Salah satunya adalah waktu yang lebih cepat karena tidak harus melalui tahap-tahap pelaksanaan konstruksi. Jadi antara tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan itu digabung di design and build. Ini untuk usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi, atau kita rancang bangun, bahasa kitanya rancang bangun, dan ada juga perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan. Dan kemarin ada lagi satu lagi P-nya ditambah satu lagi. Jadi kalau ini kan EPC, nah itu ada lagi sama planningnya. PAPC, tapi itu mungkin masih satu wacana dalam pelayanan jasa konstruksi. Tapi kalau di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ini, struktur usaha jasa konstruksinya adalah meliputi jasa konsultan konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ini untuk kualifikasinya ada kecil, menengah, dan besar. Meskipun kalau di dalam peraturan PPJ hanya ada kecil dan non kecil, tapi mengacu pada undang-undangnya ada kecil, menengah, dan besar. Dan untuk pelaksanaan konstruksi itu pelaksanaan konstruksi, pekerjaan konstruksi untuk kecil itu sekarang itu sampai 15 miliar, terus menengah itu 15 sampai 50 miliar, dan besar itu dibagi dua. 50 sampai 100 miliar itu untuk usaha non BUMN, dan kalau di atas 100 miliar itu BUMN sudah boleh ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan jasa pekerjaan konstruksi. Nah, untuk jenis usahanya seperti ini, ada orang perseorangan dan badan usaha kualifikasi kecil. Nah, ini yang harus kita kampanyekan juga, karena kita kadang ini kalau konsultan ini harus kalau konsultan ini harus badan usaha gitu. Sebenarnya enggak, kadang-kadang kita harus punya strategi. Kalau misalnya dengan badan usaha membutuhkan waktu yang terlalu lama, nah kalau perorangan kan bisa pengadaan langsung. Jadi kita hanya butuh beberapa orang, ya nanti
kita nanti lebih hemat lagi, misalnya untuk perencanaan atau pengawasan. Bisa saja kita tidak menggunakan badan usaha jasa konsultasi. Nah, ini untuk resiko yang kecil, tapi kalau perorangan menjadi satu tim kan bisa saja dia nanti untuk segmentasi pasar yang berisiko sedang. Nah, badan usaha kualifikasi menengah dan badan usaha kualifikasi besar atau badan usaha jasa konstruksi asing. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Sedangkan untuk perlindungan badan usaha kualifikasi kecil di daerah, ini sebenarnya pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan khusus. Tapi sejauh ini kami belum menemukan perlindungan terhadap usaha konstruksi kecil di daerah. Dan kebijakan khusus tersebut mengatur kerjasama operasi badan usaha daerah dan atau penggunaan subpenyedia jasa daerah. Sebenarnya itu sudah diatur, tapi jarang sekali dimanfaatkan. Nah, ini untuk tanda daftar usaha. Ini untuk persyaratannya, tanda daftar usaha perseorangan. Di NIP juga ada, di OSS. Terus kalau badan usaha ada izin usaha jasa konstruksi. Itu juga sekarang ada di OSS juga, ada di NIP. Untuk badan usaha jasa konstruksi, ini wajib memiliki sertifikat badan usaha, karena kalau tidak punya SPU, otomatis di NIB-nya tidak teraktivasi. Di NIB-nya tidak teraktivasi. Dan ini juga SPU diterbitkan oleh LPJK sekarang. SPU memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi usaha. Jadi sesuai tingkatannya nanti ada pembatasannya, misalnya untuk usaha kecil hanya ada dua bidang dan 4 subbidang, masing-masing bidang ada 2 subbidang. Nah, ini memohonnya kepada lembaga sertifikasi badan usaha LSBU yang dibentuk oleh asosiasi terakreditasi yang memenuhi persyaratan tertentu, dan sudah ada puluhan asosiasi yang terakreditasi. Untuk tenaga kerja konstruksi sendiri, ini sekarang juga melalui lembaga sertifikasi profesi dan Badan Nasional Standarisasi Sertifikasi Profesi BNSP. Sedangkan untuk badan usaha jasa konstruksi menengah dan besar, ini di Kementerian PU sudah ada sistem manajemen informasinya terkait SIMAK. Baik, untuk tanda daftar pengalaman badan usaha ini, nama paket pekerjaan pengguna ini sudah kinerja penyedia, ini ada di dalam SIMAK, dan kalau untuk pengadaan barang dan jasa ada di dalam SIKAP namanya. Jadi ada SIMAK dan ada SIKAP. Tuh. Oke, selanjutnya ini untuk persyaratan badan usaha jasa konstruksi asing, harus ada perwakilan di Indonesia dan harus menempatkan WNI sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan. Sebenarnya undang-undangnya sudah jelas, sudah melindungi kepentingan tenaga kerja Indonesia. Untuk pengembangan usaha jasa konstruksi sendiri, ini tadi sudah kita jelaskan di depan. Usaha jasa konstruksi terdiri dari konsultan, kontraktor, atau usaha jasa konstruksi terintegrasi. Dan untuk pengembangannya memang ada usaha penyediaan bangunan, dan bisa saja dibiayai melalui investasi dan sumber dana dari pemerintah,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta dan atau masyarakat. Dan ini bisa dengan usaha penyediaan bangunan gedung dan bisa juga dengan usaha penyediaan bangunan sipil. Pengembangan usaha berkelanjutan, badan usaha ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti setelah ini selesai. Ya, nanti dikumpulkan, Pak. Ya, dikumpulkan saja. Pengembangan usaha berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola usaha yang baik, memiliki tanggung jawab profesional, termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat, semacam CSR lah. Pengembangan usaha berkelanjutan diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Tapi kalau ada asosiasi yang kurang perhatian terhadap anggotanya, ya semoga saja ke depan lebih banyak perhatiannya. Untuk penyelenggaraan jasa konstruksi sendiri, ini adalah penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dan penyelenggaraan usaha penyedia bangunan. Jadi bisa saja diswakelola atau dikerjakan sendiri, dan bisa saja dengan penyedia bangunan. Dan usaha jasa konstruksi ini juga bisa saja dikerjakan sendiri atau ada pengikatan dengan penyedia jasa konstruksi. Nah, pengikatan jasa konstruksi antara pengguna dan penyedia ini nanti di belakang kita agak lumayan bahasnya, maksudnya terutama dari sisi usaha jasa konstruksi yang melayani pemerintah. Jadi penyedia jasa konstruksi itu ada orang perseorangan dan ada badan, dan penggunanya pun ada orang perseorangan atau badan. Itu ada pengikatan nanti antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang namanya kontrak kerja konstruksi. Sedangkan sumber dananya bisa jadi dari keuangan negara atau dari publik dari masyarakat itu. Jadi kalau dari keuangan negara, APBD dan APBN itu jelas harus mengikuti tata cara pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Dan caranya sekarang bisa dengan tender untuk non konsultan, dan kalau konsultan itu dengan seleksi. Dan di Indonesia ini sudah ada sistem pengadaan secara elektronik di bawah naungan LKPP, dan di samping itu juga mungkin teman-teman juga Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mendengar adanya e-katalog dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk melaksanakan jasa konstruksi. Di samping ada penunjukan langsung dan pengadaan langsung yang memang ada persyaratannya tersendiri. Ini sedang digodok juga peraturan mungkin nanti nilai pengadaan langsung akan berubah. Misalnya konsultan yang selama ini 100 juta rupiah nanti berubah jadi 200, dan penyedia konstruksi yang tadinya 200 juta rupiah menjadi 400 juta rupiah. Tapi kalau untuk di badan usaha, baik itu badan usaha milik negara atau milik daerah, itu tergantung pada peraturan di badan usaha tersebut. Atau di badan layanan umum. Di badan layanan umum juga, karena itu sesuatu yang dikecualikan dari peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa, itu juga ada yang nanya, kok itu di BUMD itu bisa sampai 1 miliar atau 2 miliar, atau di badan layanan umum daerah misalnya RSUD itu atau di RSU itu bisa sampai sekian miliar untuk pengadaan langsung. Nah, itu karena mereka mempunyai aturan sendiri yang ditetapkan oleh pimpinan BUMD, BLUD, BUMN, PLU. Dan pengadaan secara elektronik ini bisa saja dengan cara e-katalog. Kalau e-katalog rata-rata pemberian barang. Dan memang belum ada, sejauh ini saya belum lihat adanya e-katalog untuk jasa
konstruksi baik konsultan maupun kontraktor. Nah, ini penunjukan langsung, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada 5 syarat kalau di sini. Ini pekerjaan berskala kecil sebenarnya pengadaan langsung, bukan penunjukan langsung. Itu antara Perpres dan Undang-Undang Undang-Undang Jasa Konstruksi harus disinkronkan. Ini untuk pemilihan penyedia jasa mempertimbangkan kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan. Dan ini setiap tahun didiskusikan. Ini saya harus ngambil SBU yang mana? Ini harus sekarang KLBI yang berapa? Itu setiap tahun hampir diskusinya berisi hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita bisa di beberapa BUMN itu mereka sudah mempunyai daftar rekanan yang vendor management system yang sebenarnya isinya salah satunya adalah kinerja penyedia jasa. Gitu, jadi bisa saja nanti kita mempertimbangkan hanya penyedia jasa yang berkinerja baik yang kita undang untuk mengikuti tender. Dan itu ke depan sedang dikembangkan oleh pemerintah untuk adanya vendor management system itu. Jadi nanti yang bekerja ya, nah bagaimana dengan yang baru? Nah, yang baru ini yang harus mengikuti ujian. Istilahnya harus menunjukkan bahwa mereka sebagai orang baru punya kinerja yang bagus dan bisa diadakan pengadaan langsung atau penunjukan langsung atau langsung diundang tender kepada mereka. Nah, untuk pengguna jasa dalam pemilihan penyedia layanan jasa konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal. Ini sudah ditetapkan oleh Menteri PUPR. Dan acuannya untuk remunerasi di daerah khusus ibu kota Jakarta, tetapi untuk daerah lain itu sudah ada faktor pengalinya, sudah ada koefisiennya. Jadi disesuaikan dengan hal tersebut. Dan nanti mungkin tadi saya membaca sedikit pertanyaan, ini sebenarnya untuk swasta pun harus mengikuti persyaratan usaha jasa konstruksi. Ini hubungan kerjanya antara pengguna jasa dan penyedia jasa itu dihubungkan dengan kontrak kerja konstruksi. Nah, kontrak kerja konstruksi ini hubungannya isinya mencakup para pihak yaitu penyedia dan pengguna. Terus rumusan pekerjaan, di situ ada ruang lingkup pekerjaannya apa, terdiri dari apa saja. Terus masa pertanggungannya istilahnya berapa rupiah untuk biayanya, itu ada di rumusan pekerjaan. Sedangkan masa pertanggungan itu ini kontrak ini bangunan ini umur bangunannya berapa, umur layanannya berapa tahun. Umur bangunannya berapa tahun itu di masa pertanggungan. Terus hak dan kewajiban yang setara, karena kontrak itu adalah cermin antara yang bercermin dan yang di dalam cermin kan harus sama persis hak dan kewajibannya. Terus penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, jelas itu pasti. Terus cara pembayaran ini mau sekaligus, mau bulanan, atau mau perbagian atau per termin itu harus dihitung. Dan apa-apa hal apa saja yang merupakan prestasi itu juga harus disebutkan. Sedangkan untuk penyelesaian perselisihan ini bisa memilih di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Di luar pengadilan misalnya mediasi, konsiliasi, terus musyawarah mufakat. Nah, itu di luar pengadilan atau melalui Dewan Sengketa Konstruksi. Untuk pemutusan kontrak kerja konstruksi itu apa karena memang waktunya sudah habis, pekerjaannya sudah selesai, atau karena memang ban prestasi jadi harus diputus, ada keadaan memaksa atau keadaan force majeure dan kegagalan bangunan, itu seperti apa dirumuskan di situ, diperjanjikan. Ada perlindungan pekerja
apakah pekerjanya harus diikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja atau tidak, itu dimasukkan di situ. Dan bagaimana dengan vendor atau subkontraktor, itu ada di perlindungan terhadap pihak ketiga. Dan aspek lingkungan ini harus dikembalikan ke posisi semula, apa jalan yang sudah dilalui, misalnya lahan atau apa yang terlewat dan lain sebagainya. Terus jaminan atas risiko. Jaminan atas risiko ini bagaimana dengan apabila terjadi kegagalan bangunan dan lain sebagainya. Terus pilihan penyelesaian sengketa konstruksi itu akan dipilih lewat lembaga mana. Ini isi kontrak kerja konstruksi, dan yang jelas penyedia jasa itu punya kewajiban menyerahkan hasil yang tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Penyelenggaraan disesuaikan dengan kontrak, memenuhi standar K3 dan keberlanjutan, dan ini mengutamakan WNI ya, karena apalagi sekarang ada kewajiban penggunaan produksi dalam negeri, ada P3DN, dan tingkat TKD-nya juga sudah jelas, misalnya 25%, atau kalau produksinya di Indonesia dianggap 40%. Nah, bagaimana dengan barang impor? Ya kalau memang sudah tidak ada di Indonesia, belum diproduksi, terpaksa kita harus menggunakan barang impor. Tapi kalau selama masih ada di Indonesia, kita gunakan produksi dalam negeri. Dan kepada pengusaha spesialis ini harus atas persetujuan pengguna jasa. Dan itu juga sudah diatur di dalam peraturan pengadaan bahwa yang boleh disubkonkan itu adalah yang di atas nilai 25 miliar. Kalau di bawah 25 tidak boleh disubkontrak. Nah, untuk pekerjaan penunjang bisa diberikan kepada penyedia jasa kualifikasi di bawahnya, baik itu menengah atau penyedia jasa kecil. Sedangkan pengguna jasa atau owner atau pemilik itu wajib membayar atas penyerahan hasil pekerjaan secara tepat jumlah dan tepat waktu. Nah, sumbernya ini bisa dari APBN, APBD, badan usaha atau antar masyarakat sendiri, tapi tetap terikat dengan adanya kewajiban membayar. Dan kewajiban membayar ini juga dibuktikan dengan kemampuan membayar dan komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi. Ini jaminan-jaminan yang ada, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan jaminan sanggah banding. Ini para pihak, ada pemilik bangunan dan ada penyedia bangunan. Tapi penyedianya ini bisa orang perorangan atau bisa badan usaha. Baik pemilik maupun penyedia bisa perorangan maupun bisa badan usaha. Jadi ya swasta ya harus mengikuti undang-undang jasa konstruksi ini, tidak hanya pemerintah saja. Ini untuk K3 dan keberlanjutan konstruksi. Ini K3 ini ditentukan oleh standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dengan kesehatan kerja. Apalagi kemarin waktu pandemi itu ada instruksi khusus terkait bagaimana mengelola keselamatan konstruksi di pelaksanaan konstruksi di lapangan. Meskipun kita juga jarang mendengar adanya kasus COVID di pekerjaan konstruksi, mungkin karena biasanya orang konstruksi kan penuh dengan sinar matahari. Jadi sedangkan COVID sendiri dengan matahari itu agak antipati itu. Jadi di lapangan itu jarang sekali kasus pekerja bangunan terkena COVID. Ini meliputi juga standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, makanya dibuat rencana mutu. Jadi rencana mutu pelaksanaan konstruksi itu di dalamnya juga ada safety desk-nya, keterangan terkait bagaimana cara melaksanakan keselamatan konstruksi di lapangan, dan pedoman pelindungan sosial tenaga kerja serta
standar pengelolaan lingkungan. Makanya kadang-kadang ya AMDAL-nya dulu harus buat, andalalinnya dulu harus dibuat. Dan standar K4 ini harus memperhatikan kondisi geografis. Apalagi sekarang banyak sekali terjadi gempa, terus mungkin ada likuifaksi. Jadi dalam perancangannya pun, misalnya gedung atau bangunan sipil ya harus memperhatikan kondisi kegempaan dan kondisi likuifaksi. Atau mungkin ada sesar di daerah tersebut, jadi nanti bagaimana bangunannya. Nah, ini untuk kegagalan bangunan adalah suatu peruntukan bangunan dan tidak berfungsinya bangunan setelah serah terima. Jadi setelah serah terima, bukan pada saat pelaksanaan. Kalau pada saat pelaksanaan berarti kegagalan konstruksi, tapi setelah kegagalan bangunan adalah setelah serah terima. Dan ini pun membutuhkan laporan, terus kajian dari ahli yang ditetapkan oleh menteri, dan nanti ditentukan pihak yang bertanggung jawab. Jadi ini ada di pasal 65. Dan ini laporan ini terdiri dari standar bahan, mutu bahannya seperti apa, mutu peralatan yang digunakan seperti apa, keselamatan kerja dan kesehatannya, terus dulu prosedur pelaksanaannya seperti apa, terus mutunya tercapai atau tidak. Itu ada 9 hal yang dikaji oleh penilai ahli. Laporan kajian teknis oleh penilai ahli. Sedangkan untuk tenaga kerja konstruksi sendiri, itu harus mempunyai sertifikat kompetensi kerja atau SKK. Dan SKK ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Ini ada di pasal 69, 68, 70, 71, dan 73. Jadi tenaga kerja konstruksi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi kerja. Dan sebenarnya dia berhak imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan. Tapi memang kita tahu sendiri di beberapa pekerjaan, istilahnya penghargaan terhadap tenaga konstruksi yang bersertifikat itu masih agak kurang. Tapi nanti ke depannya saya yakin kita harus selalu memperbaiki diri, memperbaiki, kasihan teman-teman kita yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi kerja dihargai tidak sebagaimana layaknya. Dan ini LSP juga sudah ada, asosiasi profesi, sudah banyak yang sekarang mengadakan akhir-akhir ini, 1 tahun terakhir ini banyak sekali yang membuat LSP. Nah, ini untuk tenaga kerja konstruksi, ini sekarang ada di bawah LPJK yang ada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Ini untuk tenaga kerja asing, ada penyelenggaraan jasa konstruksi, kita tidak terlalu banyak membahas. Dan untuk pembinaannya, itu ada pembinaan, tadi di depan juga sudah disampaikan, ada pemerintah pusat dan gubernur yang mewakili pemerintah pusat atau kepada daerah otonom, baik gubernur maupun wali kota. Jadi semua harus membina. Ini pemerintah pusat, ini memang harus mengawasi tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan perizinan, itu semua sekarang ada di pemerintah pusat. Kalau dulu ada diwakilnya di provinsi, sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat semua. Sedangkan untuk sistem informasi jasa konstruksi ini, pengguna dan penyedia serta institusi harus memberikan data dan informasi terkait sistem informasi yang terintegrasi. Jadi tanggung jawab dan kewenangan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini kalau untuk tenaga terampil memang beberapa kabupaten kota sudah mulai melaksanakan pembinaan dan mengadakan sertifikasi untuk tenaga terampil SKK level 4, 5, 6, 4, 5, 6. Kalau 7 berarti sudah di provinsi karena SKK untuk level ahli, bukan untuk tenaga terampil lagi. Nah, ini partisipasi masyarakat ini memang sangat diperlukan karena bagaimanapun pengguna pertamanya adalah masyarakat. Nah, ini penyelenggaraan sebagian peran pemerintah pusat mengikut sertakan masyarakat jasa konstruksi dan dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk dan pengurusnya ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan DPR. Jadi LPJK itu sekarang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk partisipasi masyarakat ini adalah mengakses informasi dan keterangan terkait kegiatan konstruksi, itu melakukan pengaduan, gugatan, dan sekarang banyak sekali Dumas, pengaduan masyarakat. Sebenarnya pengaduan itu ya harusnya disesuaikan dengan peraturan yang ada. Jadi jangan langsung mengadukan ke misalnya aparat penegak hukum, bisa saja ke inspektorat atau ke lembaga auditor pemerintah, gitu. Dan inspektorat kabupaten kota, provinsi, atau inspektorat kementerian. Gitu. Nah, ini pengaduan ini bisa terkait dugaan kejahatan dan atau pelanggaran. Sebenarnya kalau di jasa konstruksi sendiri, kalau pidana itu ya nanti ada sendiri apabila di bangunan itu misalnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dan atau terjadi kegagalan bangunan. Nah, ini biasanya pengaduannya itu terkait kerugian negara. Jadi sebenarnya ya kerugian negara itu yang seperti apa itu memang harus karena saking mudahnya orang nanti menuduh, oh ini telah terjadi kerugian negara. Nah, padahal sebenarnya mungkin hanya kekurangan volume sedikit atau apa. Kan sebenarnya bisa diselesaikan dengan, oh ini kalau kurang volume ya harus mengembalikan kelebihan ini. Kecuali kalau memang ada transaksi misalnya suap atau mempengaruhi agar yang tidak sesuai spek harus dikembalikan dan lain sebagainya. Ini untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini bisa musyawarah untuk mufakat. Bila tidak dicapai bisa berdasarkan apa yang tertulis di dalam kontrak konstruksi. Jadi bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Misalnya kayak kami sendiri adalah mediator di lembaga penyelesaian layanan penyelesaian sengketanya LKPP. Itu seperti itu. Jadi silakan kalau ini lebih baik di luar. Kalau saya sih menyelesaikan sengketa konstruksi, kalau misalnya terjadi sengketa, itu lebih baik di luar pengadilan. Kalau di pengadilan ya mungkin agak lama, agak ribet juga. Untuk sanksi administratifnya sebenarnya ini sanksi administratif yang harus kita kedepankan. Misalnya kayak kita kena blacklist kan itu sanksi administratif saja. Nah ini untuk sanksinya. Nah, kita beranjak ke pengadaan jasa konstruksi. Ini saya satu dari peraturan Presiden terkait pengadaan jasa konstruksi. Jadi perencanaan pengadaan itu pengguna anggaran dan persiapan pengadaan itu sudah oleh PPK, penandatanganan kontrak atau pejabat pembuat komitmen. Ini punya kewajiban membentuk spesifikasi teknis untuk konstruksi dan KAK untuk konsultan.
Itu spektek itu dan KAK disusun oleh PPK. Demikian juga HPS dan rancangan kontrak itu disusun dan disahkan oleh KPK, oleh PPK. Kadang, Pak, ini kok konsultan perancangnya diminta menyusun HPS gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Konsultan perancang itu hanya membantu, mungkin membantu survei harga pasar, membantu menyusun, tapi tetap yang menentukan HPS itu, yang mengesahkan HPS, mengesahkan HPS itu ya PPK-nya, bukan konsultan perancangnya. Sebenarnya kewajiban konsultan perancang kan hanya sampai penyusunan engineer estimate. Kalau engineer estimate itu memang, tapi kalau untuk owner estimate-nya itu sudah kewajiban daripada PPK. Nah, untuk persiapan pemilihan ini oleh PPK dan diserahkan kepada Pokja atau kelompok kerja pemilihan. Nah, yang menyusun dokumen pemilihan adalah kelompok kerja pemilihan, bahannya dari PPK. Untuk pelaksanaan pemilihan oleh Pokja yang hasilnya adalah berita acara hasil pemilihan. Apakah ada yang bisa ditetapkan menjadi pemenang atau tidak? Kalau ada yang bisa ditetapkan menjadi pemenang, maka dilaporkan dalam berita acara hasil pemilihan dari Pokja kepada PPK. Dan ini ada persiapan dan penandatanganan kontrak. Dan persiapan dan penandatanganan kontrak. Maka setelah itu berkontraklah antara PPK dan penyedia menjadi kontrak kerja konstruksi. Terus pelaksanaan pekerjaan, ada laporan hasil pekerjaan selesai atau tidak, dan serah terima pekerjaan yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dari penyedia kepada PPK. Sebenarnya dalam pengadaan jasa konstruksi ini, yang lebih harus diperhatikan adalah pada saat pelaksanaan pekerjaannya atau pengendalian kontraknya. Karena apa? Karena pada saat pemilihan itu sekarang sudah jelas. Persyaratannya sekarang sangat-sangat mudah dan semakin dipermudah. Tapi kalau dalam pengendalian pekerjaan itu memang perlu kemampuan khusus bagaimana kita memanage atau mengelola pelaksanaan pekerjaan. Nah, untuk pelaku penyelenggara jasa konstruksi ini tadi ada dua, ada penyedia dan ada pengguna jasa. Penggunanya terdiri dari PA, KPA, pengguna anggaran, dan kuasa pengguna anggaran, PPK, dan kelompok kerja. Sedangkan penyedia jasanya adalah konsultan dan kontraktor. Ini untuk pengguna jasa. Catatan penting untuk pengguna jasa. Jadi PPK ini harus menyiapkan dan menetapkan spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak. Apabila merencanakannya ini saja gagal, berarti sudah kegagalan di depan itu sudah menunggu. Jadi makanya kita harus fokus sekali pada saat menyusun spesifikasi teknis, menyusun HPS, dan menyusun rancangan kontrak. Nah, ini spesifikasi teknis, isinya terdiri dari spesifikasi bahan, spesifikasi peralatan, terus spesifikasi proses, spesifikasi metode pelaksanaan, dan spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Dikerjakan oleh siapa. Dan ada satu lagi, kalau di Bina Marga itu ada cara pengukuran dan pembayaran. Itu memang kalau Bina Marga spesifikasi teknisnya sangat-sangat lengkap untuk Bina Marga. Nah, mengacu pada Undang-Undang Jasa Konstruksi pasal 43, ini konsultan berperan penting terhadap kualitas pekerjaan konstruksi dan keberhasilan pembangunan. Ini peran jasa konsultansi konstruksi. Jadi perlu diberi imbalan jasa yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli. Dan ini kita kadang kita orang konstruksi harus merasa kasihan ya. Banyak yang menetapkan konsultan 50 juta aja. Dulu memang kan pengadaan langsung konsultan nilai maksimalnya 50 juta. Sekarang agak bergeser sedikit 100 juta. Padahal kebutuhan di lapangan, kadang proyek konstruksinya besar,
pengawasannya tetap 100 juta, tetap 50 juta. Nah, itu yang harus kita sering memberikan masukan, memberikan pemahaman kepada pengguna jasa konsultan bahwa ini loh, konsultan di lapangan itu jangan berdasarkan persentase, tetapi berdasarkan kebutuhan apa yang ada di lapangan. Jadi penyusunan kebutuhan tenaga ahlinya, tenaga terampilnya juga sudah jelas. Nah, sedangkan harga perkiraan sendiri itu disusun secara keahlian, dapat dipertanggungjawabkan karena didukung oleh data yang tepat, data yang sesuai, dan harga pasar terbaru. Makanya itu kan maksimal 28 hari sebelum penetapan tender, sebelum pemasukan penawaran. Nah, ini detail engineering design ini oleh konsultan. Produknya ada dilanjutkan dengan engineer estimate harga. Nah, dari engineer estimate ke owner estimate ini kalau pagu anggaran masih besar, tapi kalau HPS ini dari engineer estimate ke HPS ini yang konsultan itu berhentinya di engineer estimate. Jadi kalau HPS nanti hanya membantu untuk misalnya mencari data yang valid, data yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk rancangan kontrak tadi di depan juga sudah kita bahas sedikit. Ini isinya hampir sama. Nah, yang perlu kita ingat, mungkin teman-teman ada yang bekerja di pemerintahan, jadi model dokumen pengadaan itu bukan standar. Jadi apabila ada kepentingan lain, ada kebutuhan lain yang memang harus dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan, itu masukkan saja, selama tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Misalnya tidak boleh ada penambahan persyaratan, tidak boleh mengarahkan kepada produk tertentu, gitu. Terutama ini untuk pengadaan barang, mengarahkan kepada produk ada penguncian lah istilahnya. Jadi kita akan memperoleh, memang sih biasanya ini akhir-akhir ini karena persyaratannya mudah di beberapa tempat, di beberapa lokasi itu kita memperoleh penyedia yang tidak punya modal. Gitu. Ini penyusunan dokpil, dokumen pemilihan. Ini seperti ini. Dan di Perlem 12 tahun 2021 peraturan lembaga, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, ini ada di lampiran 5.19. Ini ada ketentuan KSO juga. Jadi KSO itu kerjasama operasional antara yang besar dengan yang besar, antara yang menengah dengan menengah, antara besar dengan menengah, antara menengah dengan kecil, atau antara kecil dengan kecil. Jadi tidak boleh loncat antara besar dengan kecil. Itu yang tidak diperbolehkan. Penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil, dengan kualifikasi usaha kecil untuk konstruksi. Ini untuk KSO. Ini ada di lampiran 2. Nah, untuk persyaratan pemilihan didasarkan pada spesifikasi teknis. Ini juga sudah diatur, misalnya untuk usaha kecil hanya boleh maksimal 6 alat dengan persyaratan seperti apa. Dan penyusun RKK-nya pun sekarang RKK itu hanya untuk risiko yang tertinggi. Sedangkan untuk usaha kecil tidak dipersyaratkan metode pelaksanaan pekerjaan. Untuk persyaratan personil aja sekarang sangat-sangat ringan, maksimal 2 tahun untuk usaha kecil. Kadang saya bertanya, 2 tahun itu kalau anak STM sudah bisa apa ya, SMA, SMK gitu. Sementara ada proyek yang 15 miliar kalau untuk usaha kecil. Nah, ini apakah tidak perlu dipersyaratkan kemampuan lainnya?
Ini untuk pelaksanaan, jadi nanti prakontraknya seperti apa, tadi ada jaminan pelaksanaan, serah terima lapangan. Gitu. Nah, untuk awal kontraknya misalnya ada PCM, ada MC 0, gitu ya, itu juga harus dilaksanakan. Nah, pelaksanaan kontrak ini harus mengacu pada RMPK dan RKK. Di samping ya kita mewujudkan spesifikasi teknis, mewujudkan spesifikasi teknis yang diterang dan bill of quantity, ada gambar itu yang harus diwujudkan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak. Ini banyak sekali sekarang bermasalah dengan di bawah 80%. Ada banyak putus kontraknya, 19 paket itu 1%, dan tidak putus kontraknya di bawah. Ya, tetapi kita juga harus benar sih dengan segitu sudah terwujud konstruksi yang baik. Ini kinerja penyedia di Kementerian PUPR menurut PPK. Ini yang lebih dari 80%, ini yang kurang dari 80%. Nah, poin penting untuk penyedia jasa, mungkin teman-teman bekerja juga sebagai kontraktor, sebagai konsultan. Jadi teman-teman kontraktor dan konsultan itu adalah aset bangsa. Jadi jangan diabaikan, gitu. Harus dipupuk, harus diarahkan untuk menjadi profesional, menjadi mempunyai integritas yang baik. Tapi juga jangan menawar asal saya punya pekerjaan, asal saya bisa bekerja. Nah, karena memang penawarannya itu harganya harus responsif. Jadi ya memang kita masih mendapatkan untung, masih bisa mewujudkan pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditentukan. Kenali lokasi pekerjaan. Nah, karena sekarang jarang ada unwishing lapangan gitu ya, penjelasan di lapangan, maka kita perlu juga mengusulkan untuk melaksanakan pengenalan lokasi. Nah, kita harus sekali lagi jangan hanya melihat HPS-nya, tapi lihatlah spesifikasi dan rancangan kontraknya. Nah, ini rantai informasinya. Ini rantai informasinya. Jadi dari PPK ke Pokja itu ada review dokumen persiapan pengadaan. Dari Pokja ke peserta ada unwishing atau pemberian penjelasan. Dari Pokja ke PPK ada berita acara hasil pekerjaan, dan dari PPK ke pemenang ada pemberitahuan sebagai pemenang SPWBJ, dan ada rapat persiapan tanda tangan kontrak. Yang salah satunya pemenang itu harus menyiapkan jaminan pelaksanaan. Untuk review dokumen persiapan, ini PPK dan Pokja review bareng dokumen agar sepaham. Dan kelengkapan dokumen persiapan sudah memenuhi syarat yang ditandai, maka dipastikan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan adalah sesuai dengan aturan yang ada. Dan pada saat pemberian penjelasan ini yang sering tidak dimanfaatkan oleh penyedia, oleh calon penyedia. Jadi bisa saja menanyakan tentang kontrak, tentang rancangan kontrak, tentang spesifikasi, tentang ketersediaan alat, tentang metode kerja, itu bisa ditanyakan di sini. Pokoknya peserta itu harus paham terkait pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan. Nah, ini PPK boleh memilih menolak berita acara, misalnya, oh ini saya nggak setuju kalau menanya ini, tetapi harus menemukan kesalahan atau memang Pokja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau proses pelaksanaannya tidak meyakinkan. Nah, ini PPK boleh menolak hasil pemilihan. Misalnya di dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang atau penajaman tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan.
ini PPK berhak menolak untuk menetapkan hasil pemilihan. Nah, ini prosedur penolakannya. Jadi penolakan itu hanya berdasarkan dokumen PAHP, tidak mencari-cari. Tapi harus disertai alasan dan bukti yang valid karena tiga sebab tadi. Terus nanti PPK dan Pokja membahas bersama terkait perbedaan pendapat tersebut, dan apabila tidak tercapai maka diserahkan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam 6 hari kerja setelah tidak tercapai, maksimal 6 hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. Ini ada di rapat persiapan tanda tangan kontrak ini, sering ini juga diabaikan, tahu-tahu tanda tangan aja, tapi tidak dilaksanakan finalisasi perancangan kontrak. Terus misalnya, oh ini karena tendernya mundur, otomatis waktu pelaksanaannya berkurang. Itu juga kalau masih belum melewati tahun anggaran, itu masih bisa dilaksanakan di depan. Tapi kalau sudah melewati tahun anggaran, ya harus di treatment bagaimana agar tidak melewati tahun anggaran. Itu harus menjadi kesepakatan bersama. Terus rencana penandatanganan kontrak kapan akan dilaksanakan, dokumen kontrak dan kelengkapannya sesuai hierarki kontrak dan apa yang ada di dalam rancangan kontrak. Terus RKK harus dilengkapi, harus disahkan oleh penyedia. Terus jaminan pelaksanaan juga harus ada. Jaminan pelaksanaan juga harus ada. Terus asuransi bila perlu. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik atau magang, dalam hal ini kerja komplek atau di atas 50 miliar rupiah. Jaminan uang muka ini untuk apa saja kalau memang disediakan, dan hal-hal lain yang perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Demikian yang dapat kami sampaikan malam ini. Dari jam 19 sudah 76 menit. Semoga bermanfaat, dan waktu saya kembalikan kepada Mas Edwin. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih banyak Pak untuk pemaparan materinya, ilmunya sangat padat sekali ini, sangat luas ya, bahasan mengenai aspek hukum kontrak di Indonesia. Tadi ada banyak sekali pertanyaan Pak, antusiasme peserta sangat tinggi ini. Semoga bisa terjawab semua ya. Nanti harapannya kalaupun yang tidak terjawab mungkin bisa dibahas di lain kesempatan. Dan tadi juga sudah dipersilakan untuk silaturahim ke Cilacap ya Pak ya. Ya, betul. Monggo silakan. Sharing-sharing. Saya juga rencana pengen ke sana Pak. Oh iya. Silaturahim Saya langsung. tunggu Mas. Barangkali nanti ada yang di Jawa Tengah gitu kan, boleh langsung ke Cilacap. Ini saya bacakan pertanyaannya dari yang paling atas ya Pak. Iya. Lembaga sertifikasi ahli pengadaan barang jasa yang diakui di Indonesia apa aja sih ya Pak? Tadi kalau sudah ada di paparan mungkin boleh langsung disampaikan aja Pak. Kalau untuk lembaga sertifikasi pengadaan barang dan jasa itu masih, kalau lembaga penyelenggaranya itu banyak, tapi sertifikasi tetap hanya dari LKPP, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. Untuk sertifikasinya masih dikeluarkan oleh LKPP itu. Dan kalau dulu sertifikasi dasar, sekarang sertifikasi level 1 karena mungkin nanti ada level-level selanjutnya. Itu seperti itu Mas. Kalau sertifikasi WBC masih di LKPP. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Burham ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ramadava. Mengenai SBU konstruksi, apakah diperlukan untuk pekerjaan swasta atau SBU konstruksi diperlukan hanya untuk pekerjaan pemerintah saja? Terima kasih. Kalau saya SBU konstruksi ya tetap diperlukan untuk pekerjaan swasta. Karena kalau kita
kita kembali lagi lah ke OSS, ke perizinan apa yang melalui nomor induk berusaha. Itu kan salah satunya kita harus mempunyai SPU kalau kita mau bekerja di bidang berusaha di bidang jasa konstruksi. Jadi karena ini undang-undang kan tidak mengikat hanya pemerintah saja. Undang-undang itu mengikat seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau swasta mau dengan swasta ya mestinya kalau sesuai undang-undang ya harus mempunyai SPU ini. Itu seperti itu. Jadi SPU ini tidak hanya untuk pekerjaan pemerintah saja, tapi pekerjaan swasta juga. Jadi memang legalitas ya Pak ya? Iya, legalitasnya ya harus ada. Sekarang Mas Edwin ngomong, saya ahli struktur misalnya. Cuman ngomong-ngomong doang kan nggak boleh, Mas. Ya tetap, ya mana Mas sertifikatnya kan gitu kan ya. Misalnya kayak saya bilang, saya ahli pengairan gitu, ahli sumber daya air. Ternyata saya nggak punya sertifikasi sumber daya air. Ya, saya menyalahi undang-undang itu namanya. Karena itu mengikat tidak hanya pemerintah saja, tapi mengikat seluruh rakyat Indonesia. Baik yang tahu, pernah membaca, atau yang belum tahu. Dan itu harus dipenuhi ya Pak ya? Iya. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ramadava. Berarti untuk SBU konstruksi itu wajib ada sebagai bentuk legalitas. Pertanyaan selanjutnya dari Pak, ini masih ada waktu sekitar setengah jam lagi Pak. Iya. Dan sempat ya. Pertanyaan dari Pak Dwi, apakah manpower supply termasuk hal yang diatur dalam regulasi jasa konstruksi di PP Pak? Kalau manpower supply yang menyangkut jasa konstruksi ya jelas masuk regulasinya jasa konstruksi. Tapi kan ada manpower yang mungkin bukan jasa konstruksi ya. Mungkin ada tenaga kebersihan, OB atau apa gitu kan. Itu ya tidak masuk di regulasi. Tapi kalau yang manpower supply itu kan sekarang salah satu usahanya. Itu supply chain management, termasuk di dalam itunya kan ada manpower supply. Nah itu supply chain manajemennya konstruksi atau bukan, atau kalau pemahaman saya kalau semua yang mendukung, kalau dulu kan hanya jasa konsultan dan jasa konstruksi, tapi sekarang kan industri yang mendukung jasa konstruksi itu juga termasuk jasa konstruksi itu sendiri. Jadi kalau manpower supply-nya untuk kebutuhan konstruksi ya itu termasuk di dalam regulasi jasa konstruksi. Itu Mas. Baik Pak Dwi, semoga terjawab ya. Jadi manpower supply termasuk dan dalam dengan catatan masih untuk mensuplai kebutuhan tenaga kerja di bidang jasa konstruksi. Ya. Kemudian apakah ada standar acuan dokumen kontrak? Ini pertanyaan dari siapa ya Mas? Pertanyaan dari admin. Tadi kebetulan ada sangkut pautnya tadi di slide gitu kan, mumpung itu langsung tanyakan aja. Apakah ada standar acuan dokumen kontrak Pak, urutan dan sistem perjanjiannya antara usaha perseorangan dengan desa gitu untuk nilai kontrak di bawah 100 juta? Ya sebenarnya harus ada. Tetap harus ada. Namanya orang berkontrak ya harus ada. Tetap harus ada. Jadi nanti ya yang namanya kontrak sebenarnya nggak besar nggak kecil kan, peraturannya isinya sama Mas. Nggak besar nggak kecil itu nilainya sama, meskipun hanya 25 juta, 10 juta dengan 10 miliar, 100 miliar gitu ya, isinya sebenarnya sama. Isinya apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan, itu persyaratannya apa, itu di situ. Kalau nanti misalnya one prestasi atau misalnya penyedia melarikan diri, nah itu apa jaminannya, kan itu sebenarnya di situ harus sama semua sebenarnya. Dicantumkan hak kewajibannya ya Pak berarti ya? Iya, cuman ruang lingkupnya saja yang biasanya besar atau kecil. Semakin nilainya besar mungkin semakin kompleks, ruang lingkupnya semakin luas.
Semakin kecil ruang lingkupnya semakin sederhana. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, Terus ada dari Game King ini terkait dengan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan. Apakah itu cuma berlaku pada sumber anggaran APBN atau APBD? Dan bagaimana dengan dana BLUD suatu daerah? Apakah juga bisa dipakai jaminan tersebut, Pak? ya harus memakai jaminan tersebut. Gitu. Ini saya juga mendampingi beberapa BLUD ya dalam pengadaan jasa konstruksi. Itu malah beberapa BLUD tersebut tidak mau memakai lembaga tertentu. Mereka mintanya memakai jaminan yang diterbitkan oleh bank umum. Gitu. Jadi meskipun BLUD, BUMD itu ya sama seperti itu. Jadi kalau tidak ada jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan, terus kalau penyediaannya ingkar janji, kita mau bagaimana? Tuh. Misalnya tidak ada jaminan pemeliharaan, penyedia ternyata ada kerusakan, penyedia tidak mau menerima, kita mau pakai dana yang mana? Apa kita harus pakai dana kita sendiri? Nah, itu kan tidak seperti itu. Kita juga harus sesuai dengan kontrak secara umum gitu. Jadi tidak, ini kebetulan saja pemerintah, tapi kita secara umum pun harus seperti itu. Ya perdatanya kan hukum perdatanya kan seperti itu, hukum perdata kontraknya seperti itu, Mas Graham King iPhone. Mas Graham King iPhone, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ya, semoga Ini puas semoga jawabannya. puas. Selanjutnya dari Pak Hangga. Mohon penjelasan apa perbedaan usaha pekerjaan konstruksi dengan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi? Perbedaannya, Pak? Perbedaannya kalau usaha jasa konstruksi itu ya hanya melaksanakan pekerjaan konstruksi. Tapi kalau terintegrasi itu tadi sudah saya sampaikan, bisa saja berbentuk integrasi antara perancangan dan pelaksanaan, bisa saja malah dari perekayasaan, EPC ya, engineering, procurement, and construction gitu kan. Bisa saja seperti itu kalau terintegrasi. Tapi kalau pekerjaan konstruksi saja, itu kan hanya ya melaksanakan, perencanaannya sudah tersedia, tendernya pun sudah tersedia. Tapi kalau terintegrasi itu adalah integrasi dari beberapa, misalnya konsultan dengan kontraktor dijadikan satu pekerjaannya, itu namanya terintegrasi. Mas. Mas Pak Hangga itu, pertanyaan dari Pak Hangga semoga terjawab, Pak. Ya, Pak Hangga Ruki Warmiaji, itu seperti itu. Saya juga pernah mengadakan kelas itu untuk desain build atau desain build. Jadi pekerjaan konvensional dan pekerjaan terintegrasi. Ya mungkin nanti juga kalau seperti ini kan waktunya terbatas ya Pak, webinar-webinar kayak gini kan terbatas dan tidak tetap muka secara langsung. Mungkin nanti kita akan adakan juga seminar secara langsung tetap muka ya Pak, kelas. Harapannya sih supaya materi yang tersampaikan juga lebih komplit gitu kan, tetap muka secara langsung lebih afdol. Ya, Jadi betul. nanti, dan Pak Anwar juga sudah biasa mengisi kelas-kelas offline ya Pak. Ya. Ya nanti kita agendakan untuk kelas offline supaya lebih komprehensif pembahasannya dan lebih lama juga. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Graham King lagi Pak. Apakah sekarang ini yang melakukan sertifikasi profesi dari LPJK atau dari BNSP? Tadi dari LPKK ya Pak? Dua-duanya, LPJK dan BNSP. Ya. Saya terakhir mengikuti sertifikasi ahli teknik bangunan gedung, itu satu kali sertifikasi keluarnya 2 dari LPJK dan dari BNSP. Dua sertifikat yang beda Pak atau satu sertifikasi tapi 2 sertifikat. Jadi ada 2 lembar, tapi menjelaskan yang sama. Baik, semoga menjawab Pak Graham King iPhone. Dari Pak Panji PUPR ini. Izin bertanya terkait dengan HSD, harga satuan dasar yang digunakan dalam penyusunan HPS.
Data yang digunakan dari Pemkot atau Pemprov atau survei harga pasar, Pak? Kalau harga satuan dasar ya, kalau untuk harga dari Pemkot atau Pemprov itu sebenarnya kan untuk membuat usulan, Gambaran. usulan atau estimate engineer. Tapi begitu kita masuk ke harga perkiraan sendiri atau HPS itu sudah menggunakan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Kecuali memang tidak ada harga pasar, maka kita kembalikan kepada harga standar Pemprov atau Pemkot. Tapi kalau untuk HPS, ya harga pasar pada saat akan dilaksanakan tender. Sedangkan untuk harga satuan dasar dari Pemprov yang ditetapkan gubernur atau bupati, itu sebenarnya untuk menyusun penganggaran atau menyusun estimate engineer. Itu seperti itu. Soalnya kita sering kali, ini saya tambahkan sedikit, seringkali kita melaksanakan perencanaan di tahun yang sama dengan pelaksanaan. Padahal kalau dulu kan harusnya perencanaan itu T-1 dari pelaksanaan. Jadi pada saat akan pelaksanaan itu hanya mereview harga saja, menyusun HPS saja. Begitu Mas Panji. Tapi Pak, nyambung ke perihal harga ya Pak. Pengalaman kemarin itu kan perencanaan itu mengacu ke harga baja di tahun 2020 Pak. Untuk proyek itu kan. Terus ternyata 2021 tuh harga baja melambung tinggi gitu Pak. Otomatis kan harga baja yang dipakai itu kan tetap ngacu ke harga kontrak ya Pak tahun Ya. 2020. Sedangkan harga aktual baja di 2021 tuh udah hampir 2 kali lipatnya. Itu bagaimana Pak? Apakah sebagai pelaku kontrak itu dapat terjamin Pak, terbebas dari seperti itu? Apakah dijamin di kontrak itu Pak? Ya, sebenarnya di saat penawaran kan penawar sudah menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya tawarkan itu mengikat untuk harga selanjutnya. Gitu. Jadi apa ya itu sebenarnya penawar itu juga harus punya feeling gitu. Ke depan ini mau naik apa enggak gitu. Soalnya tidak ada istilahnya apa perubahan harga itu ditanggung oleh owner gitu. Dan kalau kita kembali, karena saya banyak di kontrak pemerintah ya, di kontrak pemerintah sendiri kan ketetapannya jelas. Kalau untuk proyek yang dilaksanakan di bawah 18 bulan, itu tidak boleh ada perubahan penyesuaian harga. Nah, kalau baru setelah 18 bulan itu boleh penyesuaian harga setelah bulan ke-13. Jadi setelah bulan ke-13 itu baru boleh ada penyesuaian harga. Itu untuk pekerjaan-pekerjaan di atas 18 bulan. Itu harganya seperti itu ya, multi-years. Oke, Mas. Nah. Ini selanjutnya, menyikapi semakin mudahnya persyaratan lelang dan penawaran penyedia yang saat ini banyak, yang di bawah 80%, sehingga berpotensi rendahnya mutu dan kualitas pekerjaan. Apakah ada peraturan yang menetapkan bahwa penawaran di bawah 80% gugur seperti peraturan presiden terdahulu, Pak? Kalau sekarang tidak langsung gugur, tapi harus dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk di harga-harga penawaran di bawah 80% HPS. Harus ada evaluasi kewajaran harga. Dan biasanya kesalahan Pokja itu pada penyusunan pertanyaannya, bukan pada evaluasinya. Karena gini, kita tahu sendirilah, kita kalau ditanya, apa kamu sanggup? Mesti semua kontraktor akan menjawab sanggup. Tapi apakah kamu untung atau rugi? Nah, itu yang harus dibuktikan dengan evaluasi kewajaran harga. Itu seperti itu. Jadi harus dibuktikan, oh memang ini harganya wajar. Gitu. Jadi dia bisa menawar, dia masih untung dengan harga seperti itu. Gitu. Dia masih untung dengan harga 80% atau kurang. Oh, tapi ternyata dia rugi. Ya udah digugurkan aja. Kalau rugi kan nanti mungkin jadi speknya tidak terpenuhi atau pekerjaannya tidak selesai, itu malah kerugiannya akan lebih besar. Jadi harus ada evaluasi kewajaran harga untuk pekerjaan di bawah 80%.
Berarti itu aturannya seperti itu. ada waktunya sendiri Pak untuk evaluasi seperti itu. Ya, ada. Jadi mungkin waktunya jadi lebih panjang, jadi lebih, misalnya harusnya tender 20 hari selesai, jadi ada evaluasi kewajaran harga kan harus membuktikan itu. Jadi harus ada tambahan waktu untuk evaluasi penawarannya. Baik, baik Pak. Semoga terjawab ya Pak Panji terkait penyesuaian harga. Kemudian dari Pak Gremking lagi nih, apakah biaya remunerisasi jasa konsultan mengikuti indeks daerah masing-masing Pak yang dikeluarkan oleh Inkindo atau ada acuan lain lagi Pak? Sebenarnya yang dia jadikan acuan itu peraturan Menteri PU tahun 2022 itu ada yang terbaru tentang remunerasi tenaga ahli konsultan di Indonesia. Kalau saya memakai itu karena Inkindo itu indeksnya juga terlalu tinggi. Dan memang ada beberapa daerah yang menetapkan sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya masing-masing. Tapi kalau di dalam peraturannya sendiri sebenarnya besaran remunerasi yang ditetapkan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang konstruksi. Nah, kita tahu sendiri kementerian yang bertanggung jawab di bidang konstruksi adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PUPR, itu seperti itu. Tapi ya itu kadang-kadang, Pak, ini memang daerah kami tidak mampu untuk melaksanakan seperti itu. Ya, dengan sangat terpaksa ya memangnya peraturan daerahnya. Tapi sebenarnya kita juga, kalau saya sih sebenarnya kita juga harus menilai gitu. Nanti tenaga ahlinya apakah didatangkan dari daerah lain atau memang tenaga ahli setempat gitu. Kalau tenaga ahli daerah lain karena kalau kita standarkan dengan remunerasi setempat kan kasihan juga. Bagaimana dengan misalnya biaya transportnya, bagaimana dengan tunjangan-tunjangan kebutuhannya yang bersangkutan tenaga ahli kan itu harus kita pikirkan juga. Nah, ini yang kadang-kadang kan kalau di daerah itu yang menetapkan bukan dari usulan dinas PUPR gitu atau dinas teknis gitu. Saya dulu juga di pemerintah daerah, saya pernah bekerja di pemerintah daerah ya seperti itu. Jadi yaitu ya tadi yang saya sampaikan, penghargaan terhadap kita tenaga teknik gitu, tenaga ahli teknik itu masih banyak yang kurang. Kita disetarakan dengan, saya aja kemarin sempat menemui seorang ahli dengan 5 tahun pengalaman itu hanya dihargai 7,5 juta, 8 juta itu, wah sekolahnya kita aja sudah susah banget itu. Nah, bayangkan kita dengan mungkin dengan bidang lain yang penghargaannya begitu besar gitu ya. Nah, ini saya sih titip pesan aja kepada teman-teman yang mungkin ya ayo kita lah berdoa, berusaha untuk bisa menghargai profesi yang apalagi sekarang sertifikasi jelas kita harus diuji beneran gitu, kita harus lolos uji beneran gitu. Nah, itu kan sesuatu yang harus diperjuangkan, Harus dihargai lah ya Pak. Diberi penghargaan gitulah untuk profesi konstruksi itu ya ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Ya mungkin karena kepepet juga sih ya Pak, daripada nggak ada kerjaan mungkin pasti pertimbangannya pasti ke sana. Ini ada Pak Fandi Pak, dalam penyusunan HPS yang menjadi dasar sumber itu kan survei pasar, instansi Nomor pemerintah. satunya belum, Mas. Oh ya kelewat. Ya. Perbedaan izin usaha berdasarkan jenis usaha atau pekerjaan, gitu Pak. Yang pertama. Kemudian yang keduanya itu dalam hal ini apakah ada hierarki dari beberapa sumber penyusunan HPS Pak? Jadi yang mana yang diprioritaskan mungkin ya? Ya. Untuk yang pertanyaan pertama, perbedaan izin usaha berdasarkan jenis usaha atau pekerjaan itu sekarang sudah jelas ada pedomannya ya. Kita kalau membuka OSS itu sudah ada KPLI-nya. Kita mengacu kepada KLPI-nya itu saja yang ada di OSS. Itu juga perizinan usaha berdasarkan risiko itu sudah ada di situ. Kita tinggal mendalami saja.
Terus yang nomor 2 adalah penyusunan HPS yang menjadi sumber dasar sumber data harga menggunakan EE, survei pasar, instansi pemerintah atau kontrak jenis dan lain-lain. Dalam hal ini apakah ada hierarki dari beberapa sumber data tersebut? Sebenarnya kita harus membedakan dulu. Ini untuk pengusulan anggaran atau untuk pelaksanaan pekerjaan. Untuk penyusunan anggaran, yaitu hierarkinya harga setempat yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota, terus baru harga provinsi, terakhir harga nasional. Hierarkinya seperti itu. Nah, untuk HPS yang jelas paling tinggi itu adalah harga pasar. Harga pasar, kalau harga pasar tidak ada, berarti harga yang sama untuk kontrak sejenis. Itu. Kalau harga pasar sudah ada, harga kontrak sejenis. Nah, harga kontrak sejenis tidak ada, harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Itu hierarkinya. Jadi paling tinggi harga pasar. Kalau tidak ada harga kontrak sejenis, kalau tidak ada lagi harga yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Dan itu saling mengisi. Tapi utamakan dulu kalau untuk HPS itu adalah harga pasar. Nah, kalau untuk pengusulan anggaran itu bukan biasanya hierarkinya harga kabupaten kota setempat, harga provinsi, baru harga nasional. Demikian dari yang ya. rendah dulu ya Pak, dari kota, Iya. provinsi, baru ke nasional. Ya. Izin Bapak. Boleh Pak. Fandi. Pak Fandi. Iya, terima kasih Mas. Perkenalkan saya Fandi Bapak. Izin Pak, terkait jawaban yang diberikan tadi dalam penyusunan HPS, itu untuk hierarkinya ada tertuang di dalam aturan atau diatur di mana begitu ya Pak? Izin Pak. Sebenarnya tidak ada. Kalau penyusunan HPS itu kan berdasarkan keahlian ya Mas. Tapi kita tahu sendiri kalau HPS itu ini berdasarkan hasil ini aja, hasil kita beberapa kali diaudit terus itu yang mendekati kenyataan kan seperti itu. Sama nanti kita juga akan bertemu misalnya dalam penyusunan HPS itu memang kita tidak dituangkan secara secara gamblang, secara nyata itu. Nah, misalnya kalau kita dalam menyusun HPS ada satu volume pekerjaan yang sama-sama harga pasar. Ada satu volume pekerjaan yang kuantitasnya besar. Misalnya kayak misalnya kita bangun gedung beberapa lantai. Kita butuh ready mix. Sementara informasi kita hanya harga satuan ready mix, misalnya per meter kubik. Per meter kubik misalnya 1 juta rupiah. Nah, sebagai seorang ahli, kalau saya nih sebagai seorang ahli, misalnya kalau saya jadi penyusun HPS, saya mesti akan bertanya, untuk 1000 meter kubik ready mix dengan mutu sekian MPa gitu, harganya per kubiknya 1 juta. Otomatis kalau saya beli 100 kubik aja, otomatis harganya kan akan turun. Apalagi saya beli 1000 meter kubik, mesti harganya akan lebih turun lagi. Nah, memang itu tidak diatur di dalam aturan tertentu. Memang kadang ada yang sebenarnya itu seni saja, sebenarnya itu sesuatu yang logis saja. Nah, itulah kenapa tidak dijelaskan secara eksplisit hanya bahwa HPS disusun secara keahlian. Dan secara keahlian seperti mana itu yang tidak jelaskan secara gamblang secara itu. Tapi kalau kita disuruh menyusun HPS, kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi saya di depan auditor juga, kenapa sih Bapak menyusun HPS-nya seperti ini? Ya kita logika saja. Kita beli beras 1 kilo dengan beli beras 10 kilo, kan otomatis harganya lebih murah 10 kilo. Dengan 1 kuintal lebih. Nah itu yang, kenapa Bapak lebih rendah HPS-nya dibanding itu? Ya, karena saya memakai hierarki seperti itu, memakai acuan seperti itu. Ada harga grosirnya ya Pak ya? Ya, jelas ada harga grosirnya, Mas.
Betul. Iya, ya tetap kita memberikan keuntungan kepada kontraktor, memberikan overhead kepada kontraktor sesuai peraturan yang berlaku. Yang diatur kan hanya keahliannya. Terus kalau di dalam Permen PUPR 1 tahun 2022 itu tentang AHSP itu hanya overhead dan keuntungan. Biaya lain-lain itu 10-15% itu saja. Yang penting tetap kita memberikan keuntungan kepada mereka. Dan kita juga tidak, ya harga banyak ya otomatis harganya turun gitu aja. Demikian Mas Fandi Irwanto. Semoga terjawab Pak Fandi. Iya. Ini ada satu pertanyaan terakhir, nanti boleh diskusi secara langsung ya. Ini dari Pak Reza Muhajir. Boleh Pak, silakan Pak, minum dulu. Izin bertanya, untuk pengalaman bangunan rumah, apakah bisa dijadikan bukti kualifikasi ke Pokja? Jika memang bisa, dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendukung pembuktian prakualifikasi pendukungnya, Pak? Ya, kalau sebenarnya dokumen pendukung itu ya tergantung persyaratan apa saja yang diminta kelompok kerja gitu. Bisa diminta Pokja. Misalnya SPU-nya untuk rumah tunggal gitu. Ya untuk rumah tunggal, bangun rumah tunggal ya pengalamannya ya rumah tunggal juga gitu. Nah, sekarang rumahnya itu punya siapa gitu, punya perorangan atau punya pemerintah. Kalau punya pemerintah jelas kalau bangun ada bukti kontraknya. Nah, kalau rumah, makanya tadi disampaikan di depan, inilah administrasi kita. Jadi, kalau memang kita berkontrak dengan bukan pemerintah, ya kita sebenarnya tetap harus mengacu pada undang-undang ini, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini. Tuh. Jadi, misalnya suatu saat kita, oh ternyata ini ada proyek perumahan gitu, rumah tunggal, rumah dinas tunggal. Nah, itu yang harus kita buktikan. Oh ya, ini ternyata saya punya pengalamannya gitu, dan itu ada di dalam prakualifikasi dan mendukung prakualifikasi tersebut. Begitu Pak Reza. Semoga menjawab Pak Reza. Jadi disesuaikan dengan permintaan Pokja ibaratnya. Ya. Pertanyaan di kolom chat sudah terjawab semua, alhamdulillah. Barangkali masih ada sisa waktu sedikit lagi, ini 1/4 jam lagi, boleh dimaksimalkan untuk diskusi secara langsung. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya mau menyapa teman-teman saya yang ikut juga di acara malam ini. Boleh Pak, silahkan Ya, Pak. terima kasih ini dari beberapa teman yang meluangkan, saya semuanya sih meluangkan malam minggunya untuk berdiskusi. Tapi ini ada dari yang sudah lama saya kenal, Mas Narisworo dari Probolinggo. Luar biasa Pak relasinya berarti. Malam Pak. Suka jalan-jalan soalnya Mas. Suka jalan-jalan. Ini Mas Son dari Tulungagung. Tuh. Dan teman-teman lain mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, silakan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan diskusi di sini, mumpung masih ada waktu 13 menit. Ya, atau mungkin boleh juga sekalian sarannya ya. Ini kan webinar manajemen konstruksi di bidang aspek hukum jasa konstruksi yang pertama kalinya. Barangkali nanti teman-teman membutuhkan webinar mengenai manajemen konstruksi yang lain di bidang apa? Pemenangan tender kah, atau pembuatan jasa konsultasi, mungkin seperti itu boleh. Kita akan bantu persiapkan. Mungkin tips memenangkan tender gitu-gitu. Oke lah, kita ya tender yang benar tentunya. Tender yang legal gitu. Kita bermain di tempat yang aman dan nyaman dulu. Kalau yang lain-lain ya itu saya kembalikan ke teman-teman semua. Tapi yakin saja masih banyak yang bisa dengan cara yang baik-baik saja. Ini adalah lagi satu pertanyaan. Ada lagi Pak dari Pak Grempi.
Oh ya boleh Pak. Pak Ilham. Eh, Apakah ada pemberlakuan adendum kontrak itu dilihat dari sisi apa saja Pak? Mungkin boleh didetailkan. Kalau adendum kontrak itu yang jelas apa saja boleh, kecuali harga dan sesuatu yang dikompetisikan. Sesuatu yang dikompetisikan di sini apa? Misalnya uang muka itu tidak boleh diubah. Terus waktu pelaksanaan pekerjaan boleh diubah tapi dengan persyaratan tertentu. Terus termin atau pembayaran itu juga tidak boleh diubah karena termin dan uang muka itu sesuatu yang dikompetisikan. Itu tidak boleh diubah. Tapi kalau misalnya waktu kok ternyata kan di situ ada kemungkinan ada force majeure, ada keadaan yang membutuhkan kompensasi, itu kan boleh diubah kalau waktu. Tapi kalau uang muka, terus pembayaran, terus harga itu tidak boleh diubah. Tuh, jadi yang pokoknya yang dikompetisikan itu yang tidak boleh diubah, tapi di luar itu boleh diubah. Kalau waktu kan nanti misalnya terlambat masih diberi waktu misalnya sampai 50 hari untuk perpres, untuk pekerjaan di Kementerian Keuangan malah boleh 90 hari. Tuh. Terus, ada presiden mau lewat, proyeknya harus berhenti dulu. Peristiwa kompensasi itu. Jadi peristiwa kompensasi itu tidak dikenakan denda. Tapi kalau pemberian waktu itu biasanya dikenakan denda. Jadi kalau peristiwa kompensasi, ini ternyata kena banjir 5 hari, tuh banjirnya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, itu boleh dikompensasikan 5 hari di belakang dan tidak dikenakan denda. Berarti force majeure itu termasuk kompensasi berarti ya Pak? Salah satunya. Nah, sebenarnya kompensasi itu kalau kita mencermati itu boleh dalam 2 bentuk, bentuk waktu dan bentuk uang. Tapi kalau proyek pemerintah kan susah menetapkan anggaran gitu loh. Kalau pemerintah susah menetapkan anggaran, jadi ya, diberinya kompensasi waktu aja. Baik, semoga terjawab ya Pak Graham King. Ini Pak Graham King iPhone. Ini dari Pak Ilham. Ada kan pelatihan kiat-kiat menang tender? Boleh Pak. Kebetulan Pak Anwar juga sudah pernah ya Pak mengadakan kelas kursus mengenai kiat-kiat menang tender. Mungkin nanti kita akan adakan juga di kursus sipil. Harapannya sih bisa offline ya. Offline lah. Entah itu di Bandung, Yogyakarta. Mungkin kita targetkan di antara Bandung, Yogyakarta lebih dulu lah Pak. Mungkin nanti di bulan Februari, bulan Maret, atau mungkin nanti tergantung ya. Terus bedanya adendum dengan amandemen apa Pak katanya? Sama sih. Sama aja ya Pak, beda istilah aja berarti. Iya. Satu lagi mungkin ini dari Mbak Rima Putri, terkait AHSP Pak, bolehkah memakai AHSP sendiri jika tidak ada di SNI atau Kemen PUPR? Ya boleh saja, yang penting justifikasinya jelas. Ada pertanggungjawabannya lah ya. Mbak Rima ini sebenarnya sering rapat bareng saya ini. Harusnya tanya langsung Mbak Rima berarti. Iya, ini sering rapat sama saya nih Mbak Rima nih. Ini lagi ngomong suaminya, bukan ngomong anaknya. Itu kan di situ sambil ngomong Pak, itu ngomong suaminya ya. Ini ada Mantap lagi ini Mas pertanyaan ya dari Mas Angga ini. Ada Pak Angga ini. Jika keterlambatan pekerjaan dikarenakan pembebasan lahan, apa bisa dilakukan klaim biaya? Merujuknya kemana ya Pak jika bisa? Ya, kalau ini makanya sebenarnya sebelum melaksanakan kontrak itu harusnya sudah tidak ada lagi permasalahan pembebasan lahan. Ya. Jadi kalau pembebasan lahan ya jangan ini diklaim kemana gitu kan. Kalau pembebasan lahan itu maksudnya itu tadi peristiwa kompensasi itu tadi Mas. Jadi pekerjaannya dihentikan sementara sampai lahannya terbebas, baru dilanjutkan lagi. Jadi biar tidak ada klaim gitu loh. Jadi kalau untuk pembebasan lahan, kalau kita tidak salah ingat kan bahwa pelaksanaan proyek itu kan ada land acquisition. Jadi land acquisition atau lahan, pembelian lahan atau persiapan lahan itu sudah
dilaksanakan di depan. Jadi ada Sitlakom, survei, investigasi, desain, land acquisition. Nah, di land acquisition itu sebenarnya lahan harus sudah Clear. terbebas, baru construction-nya, C-nya construction, O-nya operasional, M-nya maintenance gitu. Jadi Sitlakom itu. Jadi setelah survei, investigasi, desain, nah ini harus dilaksanakan pembebasan lahan. Baru setelah pembebasan lahan selesai, dilaksanakanlah construction-nya, konstruksinya. Berarti memang nggak bisa jalan paralel ya Pak ya? Iya. Kecuali tadi terintegrasi. Kalau terintegrasi malah land acquisition-nya dulu, lahannya dulu disiapkan, baru kan survei, investigasi, desain, sama construction dilakukan oleh satu penyedia gitu. Jadi malah land acquisition tetap namanya lahan itu harus siap dulu, baru biar tidak ada masalah, baru belakangnya ada konstruksi. Tuh, Mas Angga. Menjawab Pak Angga ya. Ya. Ini ada 1, 2, 3 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan. Apakah peran quantity surveyor dalam estimate itu juga bagian dari persiapan kontrak sendiri, Pak? Ya, kalau sudah surveyor kan berarti sudah dilaksanakan kontraknya ya. Kalau sudah quantity surveyor. Tapi kalau ini masih estimate quantity estimate aja. Estimasi kuantitasnya aja gitu, berdasarkan gambar perencanaan, berdasarkan DED-nya. Berdasarkan gambar perancangannya. Jadi di quantity estimator biasanya dibutuhkannya estimator aja. Dari Pak Graham King mengucapkan terima kasih Pak, sangat bermanfaat katanya. Sama-sama. Kemudian dari Pak Danu, jika suatu proyek difungsionalkan sebelum PHO dan terjadi kerusakan, itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa atau pengguna jasa, Pak? Kalau sebelum PHO sudah difungsionalkan berarti menjadi tanggung jawab pengguna jasanya. Ya namanya saja belum PHO kok sudah itu kan berarti di luar kewajiban daripada penyedia jasa. Ya namanya kewajiban penyedia jasa kan proyek sampai selesai, pekerjaan sampai selesai. Setelah serah terima, nah dia bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya itu. Kalau belum selesai, sudah difungsionalkan, ya berarti itu tanggung jawab pengguna jasanya. Kalaupun misal dalam kenyataan itu kontraknya lelet Pak, telat Pak, nggak sesuai target, tetap menjadi tanggung jawab pengguna jasa berarti ya Pak? Iya. Kalau kontraknya tidak sesuai target kan kena denda. Ya. Penyediaannya kena denda kan. Kena sanksi lah, minimal kena denda. Ya nanti dikembalikan lagi kontraknya bunyinya seperti apa. Baik, semoga menjawab ya Pak Danu ya. Ada satu lagi Pak dari Pak Fandi. Terkait pejabat penandatangan kontrak dan pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan kontrak, apakah ada beda tanggung jawab Pak dalam hal tersebut? Ya, sebenarnya sama saja, cuman itu perbedaan. Ya harusnya sih kalau saya memilih aliran yang pejabat pembuat komitmen itu. Jadi yaitu satu orang sebenarnya, satu jabatan. Cuman saya herannya kenapa di peraturan ketiknya jadi seperti itu. Pejabat penandatangan kontrak dan pejabat pembuat komitmen yaitu satu orang yang sama sebenarnya seperti itu. Karena dulu ada beberapa, ya biasalah kita Indonesia kadang-kadang ada ekosektoral, ekosentris gitu. Kita tidak bisa melupakan bahwa orang lain juga punya kepentingan. Seperti itu Mas, sebenarnya sih sama saja. Tanggung jawab dan kewajibannya sama saja. Begitu Pak Fandi, Mas Fandi. Semoga terjawab. Alhamdulillah ini pertanyaannya banyak banget Pak. Aktif sekali ini, alhamdulillah peserta pada malam hari ini. Masih ada 2 menit lagi mungkin jika ada pertanyaan sebelum kita close. Dan nanti bisa dilanjutkan malam mingguannya mungkin. Terima kasih banyak Pak Anwar sudah menyempatkan waktu ya Pak untuk sharing bersama kami Pak di Kursus Sipil. Semoga kedepannya juga bisa ngisi lagi Pak. Iya, amin. Kelas-kelas, kursus-kursus dan webinar-webinar yang lainnya. Saya juga mohon maaf Mas kalau dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan.
Ini ada Pak Fandi ini minta link absen. Iya, link absen nanti di-share, Pak. Iya, jadi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan, masih banyak kata-kata yang kurang berkenan, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Dan sekali lagi silakan untuk saya membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya, dan saya juga membutuhkan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini. Mungkin dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Anwar. Saya izin share menampilkan lagi ya tadi terkait kontak dan ininya Bapak ya. Barangkali ada yang belum menyimpan. Nah ini nanti silakan bagi yang ingin untuk silaturahim secara langsung boleh ke Cilacap ya, ke Pak Anwarnya secara langsung. Dan ini nomor HP-nya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin konsultasi secara langsung, boleh beliau membuka diri secara lebar-lebar gitu, selebar-lebarnya. Silakan dimanfaatkan. Dan nanti insya Allah ini sebagai kelas pertama mengenai manajemen konstruksi di kursus sipil. Mudah-mudahan di kemudian hari, entah itu nanti di bulan Februari atau Maret, kita akan adakan kelas offline, kursus offline selama 1 hari ya. Dan dengan target pesertanya mungkin silahkan mahasiswa boleh ikut, silahkan juga pegawai-pegawai karyawan Dinas PUPR mungkin boleh ikut juga ya Pak. Dari peserta-peserta yang pernah mengikuti webinar Bapak juga kan banyak background-nya dari mana Pak? Background-nya dari mana aja, Mas? Memang Dari terbuka mahasiswa untuk dan umum ya. Dari yang muda sampai yang tua ada juga. Ya nanti silahkan dipantengin aja akun Instagram kursus sipil. Biasanya yang paling update itu di Instagram ya. Nanti mungkin kami juga akan bantu share ke link Telegramnya. Mudah-mudahan tidak putus juga sampai di sini silaturahim kita bisa tetap berlanjut. Barangkali nanti ada info-info proyek gitu kan, ada info proyek bisa langsung di-share juga, bisa kita kerjakan bareng-bareng. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih banyak Pak Anwar atas ilmu dan pengetahuannya. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Mohon maaf dari saya pribadi Pak, Bapak Ibu semuanya apabila dalam menemani Bapak Ibu terdapat banyak sekali kekurangan ya, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mewakili kursus sipil memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti sekalian saya share link absensi dan sekalian juga di situ silahkan disampaikan Pak terkait masukan, saran, kursus, event apa aja yang sekiranya sedang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Nanti silahkan disampaikan dan insya Allah akan kami bantu untuk adakan ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Berhubung di sini sudah pukul 9 tepat, mari kita tutup webinar kita pada malam hari ini dengan mengucapkan syukur bersama-sama. Izin foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ini pesertanya banyak. Mungkin boleh dinyalakan. Terima kasih juga kepada yang sudah aktif bertanya ya. Semoga dapat terjawab. Jika tidak puas dengan jawabannya mungkin bisa ditanyakan melalui chat WA secara langsung ya. Jika berkenan boleh dinyalakan dulu kameranya, nanti kita akan foto bareng. Dan nanti untuk hari besok masih ada kelas gratis pengantar lifting dan rigging untuk drafter engineer di dunia industri. Kemudian nanti di akhir bulan itu kursus sipil akan mengadakan satu kelas analisis terowongan pengelak bendungan bener dengan software Plaxis. Barangkali nanti ada yang minat untuk kelas geotekniknya. Dan nanti untuk agenda di bulan Februari akan disampaikan di akun Instagram kursus sipil. Jadi nanti silahkan tetap dipantengin akun Instagram kursus sipil. Baik, terima kasih. Saya izin screenshot ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya
kami tutup webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anwar. Terima kasih, Pak.